jangan bayar pajak. Mau tahu kenapa saya bilang jangan bayar? Stop, jangan bayar pajak sebelum kamu nonton video ini sampai habis. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Bicara mengenai teks, kita sama-sama tuh memang Singapura itu cukup mahal lah. Di Malaysia sendiri berarti oke dong. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Hari ini kita kedatangan lagi founder dan co-founder dari Well Estate International. Hai, apa kabar? Halo, Pak Winston, apa kabar? Nah, kalau kemarin di episode keempat ya. Nah, kalau di episode sebelumnya kan sudah mulai transaksi banyak yang masuk ya. Kita sudah melakukan 2 event juga. Yang pertama kita lakukan event di area Pantai Indah Kapuk. Kemudian yang kedua kita melakukan event di Kuningan. Which is sudah banyak banget customer-customer yang mulai bertanya tentang Malaysia. Dan juga mulai mau datang nanti ke sana, ke Malaysia. Nah, kira-kira saya mau nanya nih Ciste atau Pak Winston, untuk teksnya bagaimana gitu loh? Kalau misalnya orang Indonesia beli di Malaysia, perihal teksnya, pajaknya apakah akan bayar seperti yang di Indonesia atau lebih besar? Karena kita kan orang luar ya, anggapannya kita kan orang luar yang memang orang asing membeli unit, membeli apartemen, membeli hunian di Malaysia. Nah, kira-kira saya mau bertanya kepada Ciste dan Pak Winston, kalau orang Indonesia atau orang asing beli apartemen, beli rumah, beli hunian di Malaysia, kira-kira pajaknya gimana ya kalau kita mau beli? Ya. Memang salah satu isu yang selalu dibawa sama pembeli itu kan, setelah saya bayar, saya beli asetnya, unitnya, terus apalagi yang saya harus bayar kan? Normalnya kalau di Indonesia, pastinya kan ada yang namanya pajak pembelian. Betul. Betul ya? Betul. Pajak jual beli ya? Nah, pajak jual beli pasti ada, ya kan? Sometimes melakukan notaril aja sudah ada namanya pajak quote and quote dari notaris gitu kan, apakah itu untuk pemeriksaan berkas segala macam bla bla lah gitu kan. Nah, ini yang seringkali ada hidden cost yang kadang-kadang orang lupa, apalagi kalau sudah masuk ke kredit. Betul. Gitu kan. Nah, kredit ini kan selalu jadi momok kan. Betul. Kelihatan plafonnya sudah oke, pada saat mau akad baru lihat-lihatan gitu kan. Kadang-kadang suami istri pada lihat-lihatan juga, ini duitnya gimana ya nih? Kalau keluar biaya ini kan. Seringkali kan muncul begitu. Betul. So, makanya disinilah kita hadir, kami hadir gitu kan. Well Estate ini justru akan membantu teman-teman yang bertransaksi ini enak tidur. Jadi setelah belanja, setelah menaruh uangnya untuk menitipkan down payment, udah tidur nyenyak deh gitu. Oke. Kenapa? Karena kita buka secara gamblang. Ya, Oke. apa-apa saja sebetulnya. Satu yang pasti di Indonesia really easy, di Malaysia is really easy dan sebetulnya sangat ringan dalam tax. Betul. Ringan yang dimaksud tuh seperti apa ya Pak Winston atau Stefan? Nah, kebetulan ya Stephanie ini kan sendiri juga selain hybrid, ya pembelanjaan juga hybrid nih. Jadi pembelanjaannya hybrid. Belanjanya juga hybrid. Nggak hanya beli produk di Indonesia, tapi juga banyak beli produk di Malaysia sendiri. Karena percuma dong konsultan kalau nggak pernah beli produk ya. Betul. You are as an Indonesian person yang membeli unit, membeli aset di Malaysia. Ya. Justru yang menarik untuk saya untuk berinvestasi di Malaysia itu salah satunya adalah pajak. Ya, jadi contoh ya, kalau in the nutshell atau in the summary ya Mer ya, kita beli properti di Malaysia, tidak ada pajak jual, tidak ada pajak beli. Itu satu. Tidak ada pajak jual dan tidak ada pajak beli. Ini saya bingung nih. Di awal. Saya bingung banget. Beda ya. Beda banget. Beda banget ya. Ya, jadi satu itu. Dua, yang ada di Malaysia itu adalah namanya kita ngomong pindah nama ya nantinya. Oke. Ya, pajak pindah nama
itu ada satu. Mhm. Ya, kedua gain tax. Mhm. Jadi kita itu dipajak sama pemerintah Malaysia itu kalau kita ada profit waktu kita membuat investasi di sana. Jadi kalau kita tidak ada profit, kita tidak dikenakan pajak apapun. Ya, Oke, for example, misalnya kita membeli aset 2 juta ringgit. betul. Kemudian pada perjalanannya amit-amit lah ya, amit-amit ternyata kita tidak gain, kita rugi, kita mengalami loss 1.800.000 ringgit. Berarti kita nggak bayar pajak. Zero tax. Zero tax. Zero Betul. tax. Oke. Zero tax. Berarti kalau misalnya yang namanya beli aset, kita pasti profit. Semua lokasi pasti Exactly. profit. Makanya kita ngomong enak tidur. Iya, Betul enak kan? tidur. Betul. Nah, beli di angka 2 juta ringgit misalnya, kemudian kita jual di 2.500.000, which is kita ada Keuntungan Keuntungan, 500.000 kan? profit 500.000. Berarti Betul. pajaknya hanya di 500.000 Dikenakan saja. di Betul. 500.000. Ya. Itu pun masih ada Ya. keringanan-keringanan lagi. Betul. Jadi Karena tergantung waktunya. tergantung jangka waktu. Betul. Ya, misalnya kita beli properti A ya. Tahun 1 sampai tahun ke-5 kita udah jual nih. Jadi tahun ketiga kita udah jual. Nah, itu tax kita dikenakan 30%. 30% dari Gain, Keuntungan. dari gain. keuntungan. Dari Oke. 500.000 ya. Iya. Dari 500.000. Tapi kalau Betul. saya nanti jual di tahun ke-7 atau tahun ke-6, itu tax saya cuma 10% dari 500.000. Gitu. Jadi benar-benar itulah yang kita bicara di Malaysia itu kenapa menguntungkan dalam segi investasi. Karena untungnya itu kelihatan dari angka yang kita jual berapa, itulah untung kita. Agak beda ya. Kalau di Indonesia begini, kalau kita mau jual rugi pun, Harus penjual bayar ini kan pajak. harus bayar pajak kan? minimum Ada ya pajak penjual se-NJOP kan? lah. Betul, pajak penjual dipatok NJOP Plus. Betul. Gitu kan? Artinya keuntungan si penjual ini mau tidak mau harus terpotong minimum adalah pajak dari NJOP Plus. Ya kan? Kalau penjual ini tidak mau terpotong, maka notabene harganya di-style. Ya kan? Kadang-kadang ada penjual Ya. nggak rela nih, Nggak ya betul. kan bahasa Inggrisnya bokangguan nih, ya kan? Saya mau jual tapi aduh kehilangan 2,5% sayang banget ya Betul. gitu kan. Akhirnya dia tahan tuh, negosiasinya alot. Betul ya. Kalau negosiasi alot, waktunya panjang, ternyata transaksi di 3-4 bulan lagi. Dia lupa. 3-4 bulan itu kan ada bunga. Kalau dia bisa transaksi 3 bulan lalu, sebenarnya kan dia udah gain bunga juga kan. Dan dia mundur 3-4 bulan, selain dia masih tetap harus bayar 2,5% di bulan keempatnya, dia sudah kalah bunga nih. Gara-gara bokangguan tadi itu. Ya kan, waduh saya kena 2,5%. Itu satu, ya kan. Sisi pembeli juga sama. Si pembeli ini kan dia harus membayar BPHTB. Ya kan, BPHTB yang ya, nilainya juga sangat tergantung. Nah, celakanya di Indonesia kadang-kadang BPHTB ini nggak sederet sama nilai jualnya. Ada lokasi transaksi pasarnya lebih rendah daripada NJOP. Betul kan? Betul. Tapi mau nggak mau mesti terima. Lu mesti bayar tuh taxnya NJOP. Nah, saya beli barangnya katakan cuma 2 miliar. Tapi NJOP-nya sudah 3-4 miliar gitu. Saya harus bayar dari 3-4 miliar. Padahal saya belinya 2 miliar gitu. Nah, ini kan jadi isu, jadi problem kan. Nah, di Malaysia tidak ada seperti itu. Di Malaysia, dia cuma kenal adalah yang namanya MOT. Jadi Memorandum of Transfer. Jadi waktu dia transfer namanya dari developer kepada first home buyers gitu kan, dari developer kepada Mary gitu kan. Nah, di sanalah akan ada namanya MOT tax gitu. Oke. ya kan? Nah, MOT tax pun ini semua langsung bisa dihitung, diukur. Ya. Jadi nggak usah pusing NJOP-nya berapa ya di sini ya. Wah celaka itu kalau saya belinya di Bangsar gitu kan. Saya taunya hitungan begitu saya beli Kuala Lumpur lain lagi nih. Ya kan, karena saya mesti hitung-hitung NJOP-nya berapa ini. Kalau di sana Sisi jadi kan? bayar MOT yang Pak Winston bilang itu jelas jadi dari rate SPA kita. Ya, Exactly. dari sales and purchase agreement kita. Kita Oke. beli harga 1 juta. Surat pesanan lah. Betul, surat pesanan. Ya, Ya, SP. ya. bukan surat Surat pesanan. SPA itu sebetulnya binding PPJ. Sebenarnya SPA itu PPJB. Yes, oke. Yes, betul. Perjanjian Ya. pengikatan jual Betul, beli kalau di pengikatan Indonesia. jual beli. Legal Ya. binding sebetulnya Betul, ya. between the seller and buyers. Betul, gitu. Oke. Jadi kalau namanya MOT di Malaysia itu dilihat dari harga kita beli, rate-nya dari sana. Dan government Malaysia pun kasih satu exception, jadi keringanan juga. Di kurun range tertentu, ya kan dia punya tax itu cuma 1%. Di atas ini 2%, lebih dari 3%. Sehingga Betul, total sebenarnya ringan. Iya. Katakanlah kalau kita beli properti ya 1 juta ringgit gitu kan, the first 500,000 itu 1%. Oke, first 500,000 Yes. 1%.
The next one yaitu 2%. Oke. Ya kan? Nanti di atas itu sampai ke 2,5 juta 3%, di atas 2,5 juta dan 4%. Oke. Jadi sebetulnya Jadi ringan averagely lah sebetulnya. ya, averagely kita bisa alokasi kira-kira 3-4% untuk pindah nama. Kalau mau cadangkan Kalau lah mau ya. cadangkan ya, lah kita ya. mau cadangkan budget ya, kita cadangkan Mhm. kira-kira 3-4% untuk Ya, pindah nama. of course it Oke. depends on the price lah yang kita beli Ya, berapa depends on the gitu price. kan. Oke, Ya. artinya Aha. berarti yang seperti Ci Steffi maksud 3-4% kira-kira biaya yang harus dikeluarkan sama kita kalau kita ingin menjual unit tersebut. Bukan, Pindah nama. pindah nama. Dari developer Oh. sudah selesai handover, dikeluarkan sertifikat atas nama Mary. Oh, berarti Yes. jadi dari developer ke kita yang mau beli Yes. ada kira-kira 3-4%. Betul. Oke. Betul. Nah, kalau kita ternyata kita mau jual di tahun ke-3 tadilah atau tahun ke-5, kira-kira berapa biaya yang harus dibayarkan sama kita sebagai penjual yang sudah pernah membeli di developer? Jadi ini kan ceritanya Gain biaya tax. pengalihan kan. Biaya pengalihan kita Iya, sebutnya biaya pengalihan. gain tax. Di sana tax. itu tidak kenal biaya pengalihan. Tidak ada. Nah, sebetulnya, itu. gitu kan. Di sana terjadi adalah gain tax. Jadi Gain waktu tax. kita jual itu, posisi kita jual itu adalah posisi keuntungan berapa. Betul. Itu betul. yang akan menjadi beban pajaknya nanti. Iya. Oke, for example Gitu. tadi 2 Dua. juta kita ringgit, 2 Iya. juta ringgit kita beli, kemudian kita jual Jual di 2,5 kan? 2.500.000, berarti Yes. ada 500.000. Ya, itu Betul, taxnya itu betul. 30%. Jadi 30% 30% dari 500.000. Oh, which is berarti kurang lebih Ya. sekitar 15.000 Ya, karena kan saja ya. assume kita jualnya, ya assume-nya kan kita jualnya masih below 5 years lah ya. Betul, kan? ya. Nah, Karena karena kan- jual tahun ketiga kan. Kita pikir ya sudah, kalau- kita ambil spread sedikit jual gitu kan. Ya. Tapi kalau kita jualnya sudah di Tahun atas ke-6. 5, Ya, tahun ke-6 10, tinggal 10%. 10% aja. Enteng banget Iya. gitu. Ya kan? Kenapa tadi saya coba bertanya dari sisi itu? Investor. Karena saya harus beranggapan kalau misalnya saya sebagai investor, berapa kira-kira biaya yang harus saya keluarkan di awal? Berarti kalau di awal saya keluarkan 3-4% untuk Betul. biaya pajak. Kemudian tentunya sebagai investor saya ingin selain dapat uang sewa, kita juga misalnya satu waktu pengen jual lagi untuk beli lagi barang yang baru. Betul. Nah, jadi makanya saya tanyakan kira-kira berapa persen, dan pasti itu rata-rata akan ditanyakan sama teman-teman investor kita di Indonesia. Betul. Nah, satu lagi di Malaysia itu mengenal mereka istilahkan apa ya, love transfer. Love transfer, what is the Benar, meaning? love transfer. of- Jadi kalau seorang pembeli itu ya dia mengalihkan, bukan waris ya, dia mengalihkan kepada anggota keluarga, Oke. ya kan, kepada Ah. istri. Kalau kepada istri, suami istri, zero loh. Dia Oh nggak ada pajak pengalihan loh, Oke. zero loh. Tapi kalau kepada anak, garis lurus nih, vertikal, pajaknya diskon 50%. Diskon Diskon 50%. 50%. Kalau ke siblings, ya tetap dari 100% lah, ke teman segala macam, gitu kan. Itu pengalihan, bukan waris ya. Kalau waris zero. Oke. Kalau waris zero. Jadi beda ya. Oke. Pengalihan berarti kan kita menjual nih, Iya, saya iya. menjual gitu kan. Ya udah, karena anak sudah dewasa saya jual ke anak gitu. Saya Oke. ngalihkan kepada anak gitu kan. Pajak pengalihannya itu dapat diskon. Dapat Tapi bukan diskon. waris ya. Tapi kalau saya wariskan, saya bikin will, saya wariskan zero. Kalau di Indonesia kan kalau waris kena ya. Iya. Tetap kena. Iya. Kita Nah, di ya. Indonesia memang untuk pengalihan hak waris tetap dikenakan pajak. Betul, Iya. betul. Jadi legacy tax di Malaysia itu zero. Mhm. No legacy tax, no inheritance tax. Oke. Nah, itu yang bikin Cukup menarik nih, Itu cukup yang bikin menarik. menarik. Ya. Karena Cukup seringkali kan investor yang masuk di negara lain itu kan sebetulnya dia juga berpikir bisa 3. Satu adalah dia ada kegunaan, dia perlu. Betul. Yang kedua, sembari dia perlu, suatu saat Ya. dia siapkan untuk diwariskan kepada anak. Atau yang ketiga, memang sembari dia perlu, dia pakai, dia perjualbelikan juga, ambil keuntungan kan. Jadi sebenarnya 3 poin ini semuanya oke. Ya. Kalau dia pakai sendiri, no issue. Once dia mewariskan, zero tax. Kalau dia ambil keuntungan, ya sudah dari gain tax-nya aja. Oke. Jadi bagi Nah, itu. investor sangat nyaman Betul. kalau untuk betul. berinvestasi di Malaysia, apalagi pasal pajak ya, tentang tax.
Ya. Baik. Nah, itu menariknya. Nah, ini benar-benar menarik banget ya Pak Winston, Ci Steffi. Kalau kalian para investor di Indonesia ingin membeli aset di Malaysia, kalian bisa tanya langsung ke Well Estate International. Ini yang membedakan kenapa harus beli melalui Well Estate International sebagai konsultan. Tanya Malaysia, tanya Well Estate.